pergi liburan ke Flores. Selamat datang di 30 Minute with Himakom UMS. Keren. Halo Halo Komuners. Balik lagi nih sama kita Fana, Farandi dan Nanda di podcast 30 Minute with Himakom UMS. Nah, di akhir episode season 4 kita bakal ditemenin sama Kaprodi kita, yaitu Bapak Sidik. Halo. Halo Pak. Namanya Dan siapa tadi? Farandi dan Nanda. Disingkat jadi? Fana. Fana. Kalau sama Pak Sidik gimana tuh jadinya? Fanatik. Wah, benar sekali Pak, bagus sekali ya Pak. Jangan dipakai. Dan Komuners di sini tentunya bakal membahas topik nih yang sangat menarik, yaitu Jurusan kok komunikasi. Dan pembahasan ini bakalan relate sama kalian, bener khususnya para anak-anak SMA yang baru lulus kuliah dan mau ke jurusan ilmu komunikasi nih. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita tanya kabar dulu ya sama Pak Sidik nih. Pak Sidik, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar Iya. biasa. Alhamdulillah terus pokoknya ya. Iya, kita harus Alhamdulillah. bersyukur terus ya Pak. Insya Allah. Dan ini kita mau bahas-bahas nih Pak Oke. tentang jurusan ilmu komunikasi. So kita langsung aja tanya-tanya ke Pak Sidik. Nah, Oke. langsung aja kita mau tanya nih Pak. Pembelajaran apa aja sih Pak yang kita didapat di program studi ilmu komunikasi? Oke. Kita berdiri di bawah program studi ilmu komunikasi UMS. Kita ada di Fakultas Komunikasi dan Informatika ya. Secara Benar. khusus kalau komunikasi itu kami akan memberikan apa istilahnya ya bekal ke teman-teman calon mahasiswa itu bagaimana menjadi sarjana ilmu komunikasi dengan profil lulusan atau kompetensi utama di bidang media ya. Kemudian di dalamnya kemudian terbagi menjadi dua kompetensi, yakni PR dan broadcast. Tentu saja kita nggak belajar hanya soal broadcast sama PR, khususnya kan juga tentang media, ilmu komunikasi, level-level komunikasi dan lain-lain. Jadi kemampuan teoritis dan praktis teman-teman di bidang komunikasi itu yang akan dipelajari selama kurang lebih 4 tahun ya. Oh iya Studi di ilmu benar. komunikasi. Kalau cepat 4 tahun, insya Allah 4 tahun lah. Banyak yang 4 tahun bisa lulus gitu. Kalau boleh tahu penjurusan yang ke PR atau broadcast itu bisa dilakukan sama mahasiswa semester berapa nih Pak? Mulai semester 4 kita akan mulai penjurusan tuh. Kalau di struktur kurikulum teman-teman bisa baca di web kita ya. Itu ada PR, broadcast, di situ mulai dipilih tuh mata kuliah seperti cyber PR, kemudian nanti makin tua tuh semesternya kemudian bisa ngambil mata kuliah kompetensi yang lebih rigid ya, lebih komprehensif lagi tentang misalkan manajemen event dan lain-lain. Broadcast juga punya produksi film dan lain-lain gitu. Keren dong Pak ya. Insya Allah keren. Terus menurut Pak Sidik worth it nggak sih buat kita masuk ke ilmu komunikasi nih Pak? Oke, worth it atau tidak ini kemudian kita kembalikan pada peluang ya tentu ya. Kalau orang kemudian mikir anak SMA itu mau masuk komunikasi dapat apa sih gitu kan kadang ya. Jadi kemudian kayak kalian dulu mungkin ya masuk komunikasi ini bisa apa kemudian. Nah, kalau dibilang worth it, kita melihat dari satu peluang kerja dulu. Peluang kerja di bidang komunikasi itu kita tuh sebagai sebuah keilmuan yang kemudian dianggap fleksibel ya katanya. Bisa masuk ke berbagai sektor pekerjaan gitu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi, kemudian bagaimana internet mengambil alih struktur pekerjaan, struktur ekonomi dan lain-lain, kemudian yang menjadikan anak komunikasi itu bisa bekerja di sektor kreatif, bisa bekerja di sektor pemerintahan, bisa bekerja di sektor misalkan industri non kreatif misalkan, itu banyak sekali yang bisa dimasuki oleh teman-teman komunikasi. Jadi kalau ditanya worth it atau tidak, saya pikir jurusan ini salah satu jurusan yang worth it. Dan perlu kita garis bawahi, komunikasi trennya alhamdulillah menjadi tren prodi yang selalu diminati ya. 5-7 tahun bahkan 10 tahun ini prodi ilmu komunikasi, bahkan ketika saya kuliah tahun 2006 di UNS termasuk yang booming, yang pada waktu itu kan transisi medianya masih ke televisi ya, sehingga teman-teman waktu itu rame-rame pengen ke TV itu. Nah, sekarang internet, rame-rame konten kreator. Kalau kita bilang konten kreator, larinya adalah anak komunikasi biasanya. Kalau kita bilang streamer ya anak komunikasi ya. Suka ngomong anak komunikasi. Jadi banyak kan? Iya. Terus dalam pembelajaran di program studi ilmu komunikasi di
UMS nih Pak, kita dapat fasilitas apa aja nih Pak? Misal kalau di Oke. mata kuliah fotografi itu kita mungkin difasilitasi apa aja nih? Oke. Kalau dibilang fasilitas, tentunya kita juga menginduk bagaimana universitas itu menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran. Itu ya satu. Dari sisi misalkan dukungan kesehatan, kita punya medical center, dukungan misalkan beasiswa, kemudian sarpras dan lain-lain. Khususnya bagi prodi ilmu komunikasi, kita ditunjang oleh sarpras ya, kalau kita bedakan sarana prasarana. Misalkan laboratorium, peralatan, dan lain-lain. Kita usahakan semuanya selalu update. Karena media, kita bilang teknologi itu kan switch-nya cepat banget ya. Iya, iya. Nah, Karena untuk perkembangannya. peralatan dan lain-lain kita coba ikuti itu karena ya mau nggak mau komunikasi itu applied science. Itu kita Iya, lengkap tidak gitu ya. tidak hanya berbicara tentang apa sih teoritis, tapi pada akhirnya teman-teman harus bisa bikin misalkan perencanaan kampanye PR, mereka harus bikin konten PR yang sesuai dengan kaidah teoritis dan praktis ya kayak gitu. Makanya Sarpras pun harus mengikuti itu. Kalau kita bilang fasilitas, ya kan kita lihat dari fasilitas univ turun ke fakultas, turun ke prodi ya. Iya. Kalau tadi spesifik di prodi ya kita dukung dengan Sarpras yang mengikuti era perkembangan media saat ini. Itu sih. Jadi lengkap gitu ya Pak? Lengkap, Lengkap ya. dan Lengkap, selalu update gitu dalam ya. artian lengkap dan update sih kita upayakan seperti itu. Terus ada nggak sih Pak wadah yang untuk menampung kreativitas mahasiswa Ilkom UMS? Oke, kalau bilang wadah kita kembali ke mungkin kayak ormawa seperti itu ya. Kita punya ormawa di level fakultas kan ya. Ada beberapa ormawa kayak Imakom inilah. Imakom kalian kreatif bikin podcast, kalian kreatif bikin kunjungan besar yaitu kalau kita bilang kreativitas, kita bisa lihat kreativitas itu pada konteks apa, misalkan pada kemampuan berpikir kreatif, bikin eee, diskusi publik itu kreativitas. Difasilitasi oleh Himakom, berarti Himakom adalah wadahnya. Oh iya iya. Betul kan? Iya benar. Kalau kita bikin kreativitas dalam bentuk produk, Himakom bisa bikin produk pengabdian, produk penelitian, podcast ini produk kreatif. Oh iya benar. Nah, kami kan berusaha untuk mendorong teman-teman agar berpikir kreatif gitu ya. Nah, fungsi prodi itu memfasilitasi itu sih sebenarnya kreatif. Jadi kami di prodi itu memfasilitasi lewat Sarpras tadi, lab ya, sarana kreatif. Teman-teman ya jangan sampai cuma berhenti di proses pembelajaran di kelas tok ya. Oh iya berarti Tapi harus dia di luar kelas juga. organisasi di luar kemudian saya pikir ormawa atau di luar ormawa pun banyak wadah untuk kreatif ya di Oh iya prodi itu. benar. Dan sekali lagi kita lingkupnya tidak hanya di prodi teman-teman. Mengembangkan kreativitas, saya pikir prodi punya limitnya ya. Kita Iya. punya batasan gitu. Tapi kalau dilihat di luar teman-teman sekarang banyak yang berkarya di NGO misalkan mereka coba melihat peluang untuk magang di luar misalkan MBKM itu kan juga kreativitas juga. Magang industri, luaran perkuliahan itu juga wadah kreativitas juga. Jadi monggo sih saya pikir kreativitas terbuka di mana saja. Sesuai maupun tidak sesuai dengan kompetensi, saya pikir itu kemudian dikembalikan ke mahasiswa ini perlunya untuk meningkatkan skill yang mana sih gitu. Maka wadah-wadah itu insya Allah tersedia dari level universitas, fakultas sampai di prodi gitu. Nah, kemudian nih menurut Pak Sidik, mahasiswa atau lulusan ilmu komunikasi nantinya itu punya prospek apa aja buat masuk dunia kerja? Oke, kalau dibilang prospek tuh banyak ya. Tadi saya Banyaknya bilang sih. sektor kreatif tuh. Kalau kita bilang industri kreatif sekarang Sekarang udah banyak iya sekali kemana gitu ya sih Pak. kan larinya kan ke podcast Iya. gitu. Podcast. Terus konten kreator, kemudian Di media massa apapun yang gitu ya. berhubungan dengan pembuatan konten pasti larinya kita mikirnya wah anak komunikasi. Iya benar. Itu terus media massa sekarang transisi dari analog ke digital mungkin. Iya. Kemudian didukung dengan kebutuhan konten-konten yang mumpuni. Nah, makanya anak komunikasi punya peluang juga di media massa gitu. Kemudian di sektor pemerintahan. Oh. Humas kan humas bagian dari organisasi yang kemudian tidak terpisahkan dengan citra ya. Image citra perusahaan, citra pemerintahan. Nah, itu kemudian dikembalikan tugasnya ya anak komunikasi lagi gitu. Iya benar. Belum lagi sektor-sektor pekerjaan yang sudah melekat. Misalkan saya sejak kuliah 2006 di media massa konvensional kayak di koran, TV itu masih melekat di kita ya profilnya. Iya. Masih anak komunikasi banget lah gitu.
Nah, sekarang kita merambah pada dunia misalkan perbankan, anak komunikasi bisa masuk nggak? Bisa. Oh iya. Pemerintahan Sekarang bisa malah masuk. semuanya kayak membutuhkan gitu ya. Apalagi perusahaan sekarang misalkan makin sadar sama CSR, ya. Corporate Social Responsibility. Teman-teman saya, lulusan kita ya banyak berkarya kemudian di bidang CSR khusus di kePR-an gitu. Kemudian teman-temannya di broadcast gimana? Teman-teman di broadcast bisa berkarya di instansi media. Dia bisa berkarya bikin konten sendiri. Bahkan kalau dibilang mahasiswa kita itu mahasiswa yang sebelum lulus itu mereka udah kerja. Ya, di kakak-kakak tingkat kalian sudah bikin PH sendiri, mereka sudah bikin istilahnya studio foto sendiri. Ya dari skill yang mereka bangun selama perkuliahan. Itu jadi banyak sih ya sektornya. Kalau saya boleh bagi ya sektor kreatif maupun sektor non kreatif kita bisa masuk di situ. Bisa semuanya. Oh iya, Insya Allah, iya. Jadi menurut Pak Sidik nih, stereotip apa yang sering melekat nih sama mahasiswa Ilkom gitu ya? Karena kayak kita pernah dengar kayak mahasiswa Ilkom cuma kayak bisa ngomong doang nih gitu. Iya sih ya. Kalau bilang ilmu komunikasi pasti ada acara apa, MC ini mau komunikasi gitu. Iya benar. Ada acara apa, tim motret mau komunikasi gitu. Soalnya kita itu menguasai semua bidang kreatif. Tapi ya kalau bilang stereotip ya itu tadi. Komunikasi itu sering dihubungkan dengan ekstrovert. Yang kedua sering ngomong, sering bergaul, gampang dengan siapa aja mudah. Itu mudah kenal, mudah ngobrol, mudah memulai percakapan dan lain-lain. Itu yang stereotip sih. Kemudian orang komunikasi itu sering dihubungkan dengan media. Orang komunikasi sering dihubungkan dengan humas, PR. Orang komunikasi sering dihubungkan dengan jurnalistik. Banyak ya. Iya, banyak Ya sih. baik lagi ke profil pekerjaan kita yang sudah melekat selama berpuluh-puluh tahun sih profil kompetensi lulusan kita kan seperti itu. Itu. Kemudian dari Pak Sidik itu ada suka dukanya nggak selama menjadi lulusan ilmu komunikasi? Iya, Apa ya? kita kepo nih. Iya, kepo banget nih. Suka dukanya, mungkin banyak sukanya. Habis ya. Iya sih kita Enggak juga ya. Iya. Karena seru sekali gitu ya Iya, di ilmu komunikasi. insya Allah seru sih Betul dunia komunikasi itu dunia berjejaring ya, saya pikir. Misalkan saya sejak lulus gitu kenal dengan satu teman yang jadi wartawan karena saya sering motret sama dia gitu. Ya, jejaring yang kami bangun selama perkawanan di kuliah itu kemudian menjadi modal saya untuk bekerja di dunia jurnalistik. Nah, kemudian itu yang menjadi sukanya. Jadi suka bergaul, suka banyak teman gitu, makin banyak jejaring itu kesukaan komunikasi. Kemudian kreativitas yang tidak terbatas. Maksudnya kita bisa bikin konten apapun yang kita sukai. Ya, kemudian konten-konten yang menurut kita baik, menurut tren pada Iya, waktu benar-benar. itu, kemudian punya nilai jual, punya nilai artistik tinggi, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar yang punya passion yang sama gitu. Jadi up to date-nya itu yang saya suka. Kemudian kesukaan untuk ngobrol sih ya, ngobrol seperti ya. ini untuk Buat sharing. mengungkapkan orang sosial itu kan karena dianggap sering gerapiak ada bahasa Iya, Jawanya. benar. Ya itu ya sukanya sih, seneng ngobrol, bertukar pikiran gitu. Kalau dukanya apa ya? Dukanya Betul, Pak. kalau saya bilang dulu waktu pengalaman sih ya, pengalaman iya. itu jurnalis itu suatu pekerjaan yang mungkin nggak diminati ya. Kenapa tuh, Pak? Ya gini, kalau kita melihat jurnalistik sekarang katanya teman-teman, ada nggak sih yang mau jadi wartawan gitu ya? Minatnya kalau saya bilang saya kira sih kayaknya udah turun ya minat jadi wartawan itu. Padahal zaman saya dulu wartawan itu idaman kami ya. Beberapa teman, Ini favorit iya gitu ya? favorit foto jurnalis, wartawan tulis itu. Nah itu kemudian ya memang tidak sepenuhnya menjadi duka sih, tapi kita balik cara pandangnya menjadi tantangan untuk kita mungkin. Jurnalis sekarang kan bertransformasi jadi jurnalistik digital. Menghitung data, menghitung tren gitu. Jadi ya kita bisa mengubah duka itu menjadi sesuatu yang lebih passionate sih. Buat passion buat kita untuk lebih berubah mengikuti perkembangan itu. Jadi mungkin nggak ada dukanya. Ya karena emang kita senang-senang mulai. Iya, kalau dimulai dengan kita senang passionnya di situ kadang ya duka, ya udah duka itu dianggap sebagai ya wis lah, ya udahlah ya berlalu. Tapi banyak kan ya ke depan kita ubah perspektifnya menjadi tantangan aja sih depan. Menurut Pak Sidik nih hal yang berkesan buat Pak Sidik pas dulunya jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu apa, Pak? Apa ya? Yang Itu banyak teman. Oh iya sih. Ya di orang FISIP, karena dulu saya di UNS itu di FISIP ya. Oh iya. FISIP itu dianggap wah
bergerak tadi, banyak Iya, teman iya. gitu. Kemudian eh, kami itu di kampus dulu apa? Ya saya banyak kan mungkin kenal teman-teman yang ada gabung di FFC misalkan ya, Visi Fotografi Club Oh ada gitu. ya? Iya, sama dengan di sini sih. Oh iya Mereka ada punya juga. kine, kita Oh juga iya. punya kine gitu. FFC itu kita punya Finik di sini. Nah, jadi eh, yang berkesan itu adalah kehidupan sebenarnya tidak hanya melulu di kelas. Kalau kita bilang mahasiswa itu kan orang kemudian diberi kebebasan, keleluasaan dalam ini berpikir kritis ya. Jadi kalau hanya di kelas saja misalkan pulang kuliah ya wis balik kos tidur. Kayak Nah, kupu-kupu oh, gitu ya oh, kalau kuliah sekarang. pulang, kuliah Kuliah pulang. pulang. Tambah itu sih mabar sekarang kan di tengah-tengah Oh kuliah iya. mabar pulang, kuliah ya, jadi ya tak pikir ya kita punya kesenangan untuk membuat apa sih namanya refresh pikiran itu caranya Iya. masing-masing ya Iya. sendiri-sendiri. Tapi yang bikin saya senang di komunikasi itu adalah pertemanan sih dulu. Pertemanan terus pertemanan di klub fotografi, pertemanan di organisasi di Makom juga dulu, kemudian pertemanan di kelas itu solid. Oh. Nah, dari solidnya itu Keren. kita bisa berpikir untuk bikin sesuatu di luar apa kreativitas di luar perkuliahan gitu. Kalau saya pikir kami dulu berpikir gini, kalau hanya jaga nih dalam bahasa Jawa ya, kita Iya. kita cuma berpikir di kuliah ini bakal dapat sesuatu yang komplit nih, kita akan keluar dengan paket komplit SIKOM yang bisa ngapa-ngapain, bisa itu enggak ya. Jadi Paket itu oh iya. dibangun ya. Itu dibangun lewat pengalaman Anda berorganisasi, pengalaman Benar. Anda Yang di luar kelas gitu di ya. industri misalkan. Ya kalau ada tantangan dicoba. Mungkin kesempatan kami tidak terbuka luas seperti saat ini dulu. Ya, kalau dibandingkannya, kita nggak bandingin secara apa sih, Generasi gitu ya. cuma nggak bicara per generasi ya, tapi kita bicara peluang saat ini kreativitas teman-teman di-push bener loh. Oh iya benar. Dengan media yang begitu banyak, dengan resource yang begitu banyak ya, ya hadapi peluang ini dengan apa sih, dengan gembira lah Iya ya. benar. Kita Ya harus seneng aja kalau happy ada gitu ya. ada peluang apa ya ambil gitu. Kompetisi apa ikuti gitu. Dan Harus ini ya iya, berpartisipasi terus cari pengalaman Pengalaman. betul juga begitu. dan Kalau kemudian semuanya, wah nunggu dari prodi ya. Di luar itu kalian tidak berkembang gitu ya. Ya berarti karena kita harus bergerak sendiri mhm, juga. kita punya stakeholder itu kan banyak ya, Hmm. industri, masyarakat, eee, pihak lain misalkan ya. Ya manfaatkan itulah, Benar. berjejaring sih. Kita nggak tahu nanti rezeki kita datang dari mana. Oh iya. Itu Benar dari benar. mana ya, maka bangunlah relasi jejaring selama itu positif yang insya Allah akan memberikan dampak yang baik sih, gitu. Kemudian menurut Mhm. Kak Sidik, gimana caranya agar kita dapat meningkatkan life skill? Oh ini perlu Nah, banget nih buat mahasiswa. sekarang life skill itu sesuatu yang apa sih, kompleks ya. Iya. Sekarang ada soft skill sama hard skill kalau dibilang itu. Soft skill itu di UMS itu alhamdulillah soft skill-nya adalah berbasis keagamaan ya. Iya Artinya benar. yang bikin kita itu menarik adalah visi dan misi keagamaan sebenarnya. Keislaman itu yang jadi nilai plus. Itu. Orang masuk ke UMS itu beberapa yang kita lihat ya karena mereka melihat nilai plusnya di situ. Karena ada nilai keislaman itu yang nilai tambahnya di situ. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang bisa kita garis bawahi. Gitu. Apalagi ya? Kemudian berjejaring. Oh Tadi iya. berjejaring kemudian. Tidak berpikir, wah semua bisa saya dapatkan di prodi nih. Itu enggak. Tapi bangunlah jejaring yang luas. Kita kan tidak membatasi kalian akan berjaring dengan siapa selama itu positif dan meningkatkan kompetensi ya diambil gitu. Berarti kita perlu untuk membangun sebuah relasi gitu ya, Pak. Penting sekali. Relasi. Kalau bisa temennya diajak gitu. Jadi relasinya adalah relasi berjamaah gitu ya. Oh iya. Kemudian positif bisa satu ya teman saya harus bisa nih gitu. Kalau mau diajak berubah ya ajaklah berubah ya. Bareng-bareng ke arah yang baik sih. Kemudian hard skill. Hard skill kompetensi yang kita bangun lewat kurikulum itu ya harapannya adalah mau apa namanya? Memberi kalian bekal untuk kemudian nanti bersaing di persaingan dunia kerja kan gitu. Jadi hard skill itu juga sekali lagi kita tadi berusaha untuk membangun apa fasilitas sarpras sebaik mungkin untuk mengikuti perkembangan tapi mungkin perkembangan terlalu cepat ya, perkembangan Iya. sangat cepat dan kadang kita ada delay dan lain-lain. Itu bisa dipenuhi dari pengalaman Anda tadi, Oh iya berelasi, benar sekali. magang dan lain-lain ya. Itu cara untuk meningkatkan life skill. Dan yang penting itu adalah nanti life skill itu akan tercatat menjadi SKPI sih namanya, surat Oh. keterangan pendamping ijazah. Oh Nah, iya. itu kan poinnya banyak tuh. Kemampuan Anda untuk
dapat prestasi, maka didorong ikut kompetisi, kalau ada kompetisi ikut. Ya harus itu Nah, ya, harus karena ikut gitu, nggak usah cari dipaksa gitu loh. pengalaman gitu ya. Iya. Nah, ikut kompetisi ikut aja. Prodi kan juga bayari ya, Oh iya kompetisi kayak nasional. memfasilitasi Heeh, dan kita mendukung ya. bayari, istilahnya kita danai, kita carikan dosen pembimbing, tapi kadang nyari mahasiswa yang mau untuk fight di kompetisi itu agak Susah gitu ya. sulit. Kadang kita rangkul orangnya itu aja sih. Oh, Ikut lomba gitu. Nah, menariknya kita juga punya mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik, kayak di bidang renang itu ada Mbak Ella, itu kompetisi udah Wah. nasional. Keren ya. Renang ya, Iya. bukan komunikasi banget ya. Iya. Tapi itu udah keren nih Pak. Iya, Iya, non akademik gitu, ada Mbak Ella, ada teman-teman yang lain juga gitu. Nah, kemudian penuhilah life skill Anda dengan bidang-bidang itu gitu. Itu sih. Terus menurut Pak Sidik nih, apakah ilmu komunikasi UMS itu jadi pilihan yang tepat buat mahasiswa baru, apalagi yang pada mau cari ilmu komunikasi ke prodi tersebut? Gitu. Oke. Sangat tepat. Oh iya benar sekali. Masuklah ke prodi kita. Iya. Ayo kita sekarang promosi. promo ya. Masih join Ya. juga. Nah, tadi kita punya banyak keunggulan ya. Satu, kita punya tambahan itu, nilai plus, nilai keislaman itu. Sekarang sih yang kita cari profil lulusan yang punya nilai keislaman, ya kita unggul di situ. Kemudian hal lain kemudian terkait tadi perkembangan sarpras dan lain-lain, kemudian peluang kerja yang terbuka lebar, kemudian fleksibilitas kita di dunia kerja kan juga tinggi ya. Oh iya benar-benar. Kemudian masa tunggu lulusan kita untuk dapat pekerjaan pertama itu juga di bawah 6 bulan, itu termasuk baik. Ya, berarti Kemudian- cepet ya. Cepat, termasuk ini cepat banget. ya. Kemudian kemampuan kita untuk menciptakan lapangan kerja itu juga tinggi. Kemudian lagi kemudian kemampuan hard skill dan soft skill yang terbentuk dari pengalaman kuliah anak komunikasi itu diharapkan mampu memberi perubahan yang lebih luas ya. Gitu. Jadi kalau kita mulai menempatkan misalkan UMS jadi pilihan pertama untuk studi, gitu artinya itu mungkin insya Allah pilihan yang tepat untuk memulai jalan yang lebih baik ke Emang depannya. keren. Udah Keren ya. lengkap, terus mengikuti perkembangan ini ya. Iya sih, ya, zaman insya Allah update. amanah itu kan juga kita jaga ya. Teman-teman Iya. yang masuk ini kan juga amanah untuk kami gitu. Makasih Pak Sidik. Siap. Kita lanjut nih Pak ke games namanya Rapid Question. Aduh. Ya, jadi nanti Pak Sidik Ah. milih salah satu jawaban dari dua opsi tersebut. Ah, gitu iya, ya. iya. kita kasih sama- tertutup ya, enggak ada opsi lain. Oh enggak, kok Coba. Cuma dua lah. cuma 2 nih Pak. Iya. Langsung aja nih ya Mungkin langsung Pak. aja. Ah, Lebih suka ngefoto atau ngevideo nih Pak? Iya nih Pak. foto. Oh kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Kerjaannya dulu foto. Oh iya. Ya, Sering biasanya gitu ya. foto. Iya. Jujur kalau dulu ada kita dulu di UNS ada 3 dari 5 peminatan. Apa aja tuh Pak? Saya tidak milih video. Kenapa Saya tuh, milih jurnalistik, desain grafis sama PR. Gak tahu, menurut saya itu video itu bukan kompetensi yang saya banget gitu ya. Ribet. Nyoting ini pengennya di shooting. Oh, alah. Itu. Jadi tapi foto sih lebih. Oh lebih suka ngefoto. Dari Ya. 2007 ya. Udah mulai kenal foto ya sampai sekarang sih. Berarti udah hampir berapa? Berapa tuh? 16 tahun. 16 tahun. Udah Bentar lama. lagi Sweet 17. Oh iya, Oh, tahun tahun. depan lagi kita dirayakan ya. Heeh. Oke, lanjut. Kemudian ini ada kopi atau non kopi nih. Non kopi. Kenapa tuh Pak? Saya ada masalah di lambung. Oh, Berarti Jadi kurang gini. suka gitu ya Pak? Suka sih. Oh suka. Kalau ngopi sih ngopi, tapi harus dibarengi dengan jenis kopi. Saya toleran dengan robusta. Saya tidak terlalu toleran dengan arabica gitu. Oh Jadi iya. kopinya jangan yang terlalu asam. Dan harus diseduh dengan air yang benar-benar matang. Harus ini ya. Dari dispenser udah gitu. Kalau air dari dispenser udah langsung naik asam lambung biasanya itu. Oke, terus lanjut. naik sepeda atau naik motor? Kepo nih Pak. Waduh, apa ya? Kita kalau ada pilihan transportasi umum, transportasi umum ya. Oh, Tapi biasanya- kalau disuka, hobi saya dulu bersepeda ya. Oh dulu sukanya Kuliah itu bersepeda. gitu. Tapi makin kesini kan kelihatan tidak suka bersepeda Oh, ya. iya. Karena udah ini Makin ya. besar gitu ya. iya. Tapi kalau tanya sepeda atau motor, fleksibilitas ya motor sih. Karena cepat gitu Cepat, ya. cepat. Bisa saling tak Benar banget, tuh. Iya. Sunmori. Oh iya, Sunmori ya. Kita besok ya Pak. Iya. Oke, lanjut nih. Apalagi? Badminton atau futsal nih Pak? Badminton. Wah, Nah. sama nih. Iya, sama. Iya, kita anak badminton. Jadi Oh, iya. kita promosi ya di Iya. di Prodi itu ada klub ya, namanya Derrida Club ya. Oh, Klub ada, badmintonnya dosen dan mahasiswa. Selasa Oh. sore di PKP Ngabean, Ah, Minggu pagi di Gor Seritek.
Komuners bisa join Bisa ya join, nanti. bisa join. Tiap Selasa ya, Pak? Mm-mm. Nah, nanti kita Patungannya murah kok, 5.000 Oh, 5.000 tuh buat murah beli banget kok. ya. Oke, Gitu. lanjut Pak nih. Karaoke solo atau ini perform? Suka dua-duanya, Pak? Solo aja solo. Oh, solo. Menutupi aib. Wah. Ke solo kan gak kelihatan aib. Oke, lanjut Pak. Formal outfit atau casual outfit? Aduh, apa ya? Lebih sukanya ya? Casual sih, kaos sih. Kalau di rumah. Oh, Enggak tipikal yang enggak ribet, lebih kayak yang sporty look daripada yang lebih suka sporty look gitu. formal ya. Agak kaku Oh. ya. Agak kaku gitu. Tapi kalau waktu tempat pekerjaan aja sih. Oh iya, seperti ini kita agak Iya, harus formal banget. Normal ya. Heeh. Kemudian jurnalis fotografi atau street Wah fotografi? nih, apa tuh Pak? Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh Pak? Jurnalis fotografi kan terkekang oleh ya karena profesi ya, pekerjaan gitu. Tapi kalau street itu kita bebas untuk eksplorasi apapun di sekitar kita gitu. Tidak harus karena pekerjaan, tapi karena hobi jalan-jalan itu. Dan street kan melekat dimanapun, tidak perlu di kota kan, di desa pun bisa street di mana-mana bisa. Lebih fleksibel dan tidak menunjukkan wah ini fotografer Bang. Iya benar, jadi kayak dengan suka-suka kita itu. dengan Ya. HP pun kan bisa ya sekarang ya, HP sekarang udah canggih-canggih. Udah bagus ya, Nggak perlu udah bawa kamera DSLR. prospek. Iya. Kemudian nasi gudeg atau nasi liwet, Pak? Apa nih Pak? Liwet Liwet, wah sama fans sih Pak. berat liwet. Iya. Sama Pak. Iya. Paling suka Jangan-jangan di mana? kita Iya, kita suka ini. kita- Nanti besok ini aja Pak, Insya kita Allah. Mungkin nongkrong. bisa, iya. Kita Makan nasi nongkrong. liwet bikin bareng. podcast khusus lah bahas nasi liwet. Oh iya Wah, benar. boleh. Besok ya Pak, Rekomendasi kuliner. Iya. di season kelima. Oh, ya. bisa Iya, lah, season bisa. kelima. Kemudian lebih suka ngegame PS atau Valorant? Wah, apa nih Pak? PES sih. PES. PES. Saya nggak terlalu suka Valorant ya. Apalagi mobile game itu udah nggak ngikuti. Kalau PES itu tak pikir sudah mendarah daging ya. Kita Iya. itu cowok-cowok terutama mungkin stereotipnya adalah main PES terus nih rentalan gitu. Oh iya, yang zaman dulu ya. Iya. Biasanya anak Kalau- kecil-kecil Iya. juga. Kalau ada masalah kita selesaikan di rentalan gitu. Ya main PES bareng gitu. Oh, Dari iya. berapa? Dari saya dari kecil dari SD mulai kenal PS1, Iya. PS2 lebih lekat dengan konsol dan game konsol kayak PS itu yang PES ya. Iya, Dulu PES. Winning Eleven tuh. Winning Eleven PES sekarang jadi bola apa itu ya. Jadi lebih suka gameplay yang sepak bola sih. Oke, setelah game nih Pak, kita mau tanya-tanya dikit lagi nih Pak. Oke. Menurut Pak Sidik gimana caranya biar kita sebagai mahasiswa ini tuh biar nggak sia-sia gitu kuliahnya itu kan Iya, Pak. kita kayak kadang menganggap enteng sebuah kuliah itu kan iya. Bang. Oke, satu, kuliah itu proses pembelajaran yang tidak hanya apa ya, kita dapat semuanya di kuliah 3 SKS selama 14 kali pertemuan itu enggak. Kita akan belajar apa itu dalam satu mata kuliah kan kita wajib belajar secara mandiri tuh ya. Jadi jangan dimaknai pelajaran di kelas itu sebagai sesuatu yang saya harus dengerin dosen terus itu enggak. Dosen pun juga demikian menciptakan ruang kelas pembelajaran yang interaktif dan lain-lain. Maka mahasiswa pun juga punya kewajiban untuk belajar mandiri gitu. Jadi akhirnya akan terjadi diskusi, interaksi di situ. Jadi itu satu untuk menciptakan perkuliahan yang menarik dan interaktif. Kedua tadi manfaatkan waktu muda itu jangan buang-buang waktu iya, sih ya. jadi kita harus produktif gitu Iya, ya Pak. Saya kuliah 2006, tahu-tahu udah 2023, Oh, iya. 17 tahun. ini ya. Iya, 17 tahun. Jadi Iya. maksudnya 17 tahun tuh kadang masih bertanya, dulu kuliah dapat apa ya? Oh, Gitu. Maka yang lebih saya ingat adalah dulu kuliah ngapain aja gitu ya. Saya udah ngapain aja, apa yang kurang dari saya maka saya berikan di ruang kelas. Kamu harus gini loh, berjejaring loh. Itu berjejaring, bangun relasi, kemudian satu lagi soft skill itu harus apa sih? Peka ya. Iya, harus Kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitar kalian itu juga benar-benar. peluang untuk meningkatkan soft skill gitu. Jadi jangan rasa kemudian sudah pintar, sudah nambah hard skill-nya kemudian lupa dengan pengabdian, lupa dengan sekitar kita untuk berbakti secara sosial gitu yang tidak balance nanti ya ilmu yang kita dapatkan Berarti kita nggak boleh cuek gitu ya Pak sama jadi sekitar keberkahan ilmu itu kalau diamalkan kan jadi berguna, bermanfaat. Bermanfaat. dikip sendiri ya ngapain Iya. yang sekecil apapun diamalkan.
gitu lah. Jangan pelit-pelit ya, Pak. Ya buat apa sih disimpan? Kan bisa jadi amal jariah kita ya. Iya, benar sekali. Tausiah. Selanjutnya nih, menurut Pak Sidik gimana sih cara kita biar yakin masuk jurusan ilmu komunikasi dan biar kita itu nggak ngerasa salah jurusan gitu? Iya, Pak. Oke, biar yakin, kemudian tanya pada diri kita sendiri, kita itu mau jadi apa? Kita mau belajar apa gitu. Kalau kita pahami sebuah perkuliahan itu akan membentuk kita sepenuhnya, bentuk kita gitu kan enggak ya. Perjalanan kita itu kuliah itu sebuah bentuk perjalanan kita untuk pendewasaan gitu. Mahasiswa kan bukan siswa lagi. Jadi Pak Anda merasa komunikasi itu jalan yang tepat, dilihat dari analisisnya apa dulu nih. Misalkan saya pekerjaan saya mau jadi seperti ini Pak nanti ke depan, saya suka dengan hal ini. Nah, dari kesukaan itu dibangun di perkuliahan, berpikir kritis, membangun relasi, bangun jaringan, belajar hal-hal baru, ya nanti akan menjadi satu paket Anda yang mungkin siap di dunia kerja, siap membangun peluang kerja baru misalkan. Wirausaha kan nggak salah juga. Komunikasi juga bisa untuk itu. Maka dengan bekal yang dapatkan di tempat perkuliahan 4 tahun itu ya akhirnya membentuk Anda nanti ke depan mau jadi apa. Maka kalau sudah suka dengan komunikasi ya mungkin ini pilihan yang tepat. Iya benar. Tapi terlebih dahulu jangan sampai milih komunikasi karena bingungnya milih apa. Tapi jangan sampai salah jurusan itu ya Pak. Saya dulu kan diawali dengan kesukaan, misalkan saya suka media. Lihat bagaimana orang bereaksi dengan konten media, orang create media itu kok seruman ya kerja di broadcasting itu. Ya pada akhirnya saya mulai dari cari-cari tentang komunikasi. Grade passing, grade di dulu namanya apa sih? SPMB ya. Cuma saya ke SBMPTN sekarang sih. Nasional itu akhirnya saya grade-nya tinggi tuh. Ya ikhtiar habis itu ikut les apa diikutin ya. Akhirnya ya alhamdulillahnya sih terima gitu. Artinya kan selaras ya. Gitu aja sih. Lalu ada closing statement nggak nih Pak? Buat komuners yang sedang mendengar buat komuners ini ya selamat berproses ya. Iya benar. Jadi mahasiswa itu tidak sebentar dan tidak lama. Kalau dibilang saya ngajar pertama angkatan 2014. Sekarang 2014 sudah berusia berapa tuh? 9 tahun ya. Oh iya. 14 sudah 2023. Mereka udah kemana-mana. Ya? Itu waktu yang saya pikir cepat. 2015-16 bahkan yang paling baru saya merasa angkatan 2020 itu baru kemarin masuk di prodi. Kemudian sekarang udah 2023 ada yang skripsi dan udah 2023. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu nggak bisa kita ulang, bisa diputar. Jadi selama kamu melihat peluang itu baik untuk kamu mengembangkan potensi ya diambil. Tuh jangan menggantungkan semuanya pada saya akan dapat semuanya di bangku kuliah itu. Enggak. Kuliah itu kolaboratif sama diri sendiri juga dengan diri Anda, dengan teman-teman Anda dengan organisasi di Makom itu kolaboratif. Anda dengan dunia industri misalnya peluang magang, peluang banyak sekali banyak. Intinya ya tadi manfaatkan waktu, manfaatkan jejaring, bijak dalam kehidupan sosial, insya Allah nanti ya jalan kita akan baik. Tentu saja ini nggak selalu lurus ya. Iya, karena ada tapi dengan bekal yang kita bangun tadi, fondasi keislaman, kemudian kepekaan terhadap ilmu sosial, kondisi sosial di sekitar kita, insya Allah ya kita lebih baik menghadapi itu sih. Begitu. Wah, ini terima kasih ya Pak banyak ya dari semua closing statement dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah menjawab dari para komuners ya. Ada kuis lagi ya, abis ini enggak udah. Abis ini selesai nih kuis lagi Pak. Oke, terima kasih juga kepada Pak Sidik yang udah mau menjadi guest star kita di season keempat di episode terakhir kali ini. Dan terima kasih juga untuk para komuners yang udah dengerin podcast kita dari awal hingga akhir episode ya. Kita Fana, Farandi dan Nanda selaku host dan mewakili semua kru yang bertugas memohon maaf jika pada episode ini masih banyak kekurangan dalam menyajikan podcast untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow media akun sosial media Himakom kita dengan username @himakom_ums di Instagram, Twitter, dan TikTok. Dan terima kasih juga karena sudah menonton dan suka podcast kita ya para komuners. See you in the next season ya. See you semuanya.
Ya beli baju online pakai Ekspedisi Express. Jangan lupa dengerin 30 Minutes with Himakom UMS. Cakep. Semuanya. Thank you Mbak Fana. Mas Ibu Fana. Ya, kita fanatik ya. Fanatik. Iya, fanatik ya.